Di sebuah sudut kota Seoul tersembunyi sebuah rumah semi basement yang lembab dan sempit. Di sana ada sebuah keluarga miskin menjalani hari-hari mereka dengan serba kekurangan. Mereka hidup dari pekerjaan sambilan yang tidak menentu sambil terus mencari peluang untuk keluar dari jeratan kemiskinan. 큰 데미지를 주는 줄 알아요? 이게 그렇게 간단한 문제가 아니야. Suatu hari kesempatan itu datang ketika seorang teman yang menawarkan pekerjaan sebagai tutor privat bagi sebuah keluarga kaya raya. Keluarga yang tinggal di rumah mewah nan modern di pucuk kota. Tanpa disadari, langkah kecil inilah yang akan membukakan pintu menuju serangkaian peristiwa tak terduga, mempertemukan dua keluarga dari dunia yang sangat berbeda. So, bagaimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Oke, langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi sepewe mungkin, dan selamat menyaksikan. Kisah ini berfokus pada keluarga Kim, sebuah keluarga miskin yang terdiri dari sang ayah, Kim Ki-tae, atau biar enak kita panggil saja si bapak, Chong So-ok, serta dua anak mereka, Ki-wo si kakak dan Ki-jeong si adik. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kumuh, berada sejajar dengan permukaan jalan raya, tepat di bawah sebuah kafe yang berdiri di atasnya. Keluarga ini bisa dibilang sebagai keluarga pengangguran yang hanya bertahan hidup dari pekerjaan serabutan yang tidak menentu. Bahkan untuk internetan saja, si kakak dan si adik harus menumpang wifi kafe yang ada di atas rumah mereka, yang kebetulan sudah diganti passwordnya. 진짜? 잡혔어? 되는 거야? Dan inilah salah satu cara mereka bertahan hidup adalah dengan melipat bungkus pizza. Kebetulan saat mereka sedang mengerjakan itu, berlangsung kegiatan fogging di area sekitar. Karena kontrakan mereka berada sejajar dengan permukaan jalan raya, asap fogging pun langsung masuk dan membuat mereka sekeluarga terpapar asap tersebut. 내가 받으라 그랬지? 닫을까요? Esokan harinya, mereka mendapatkan komplain karena lipatan bungkus pizza dianggap tidak rapi, sehingga upah mereka terancam dipotong 10%. Namun, berkat kepandaian Ki-wo dan Ki-jeong yang bekerja sama dengan sangat baik, mereka akhirnya berhasil meyakinkan pihak toko dan tetap menerima upah penuh seperti yang diharapkan. Malam itu, saat mereka sedang makan bersama, datanglah seorang pemuda berpenampilan rapi yang merupakan sahabat dekat sang kakak semasa SMA. Ia datang untuk mengunjungi Ki-wo yang sudah lama tidak ditemuinya, sekaligus membawa titipan dari kakeknya, yakni sebuah batu yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. 이게 산수경성이 참으로 시의적절하다. 특히 이 돌은 가정에 많은 재물운과 합격. Di depan warung saat mereka minum bersama, sang teman pun bercerita tentang kehidupannya yang kini sedang bersiap untuk kuliah di luar negeri. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini ia memiliki pekerjaan sampingan sebagai guru les bahasa Inggris untuk keluarga kaya. Mengetahui bahwa Ki-wo masih menganggur dan kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit, ia pun dengan tulus menawarkan posisi guru les pengganti itu. Tawaran tersebut bukan tanpa alasan. Temannya tahu bahwa Ki-wo sebenarnya adalah pemuda cerdas yang pernah meraih nilai terbaik untuk pelajaran bahasa Inggris semasa SMA, sehingga ia yakin Ki-wo adalah orang yang tepat untuk menggantikan dirinya. 야, 진지해. 근데 그 집에서 날 받겠냐 이 말이지. 난 대학생이 아닌데. 괜찮을 거야. 일단 내 소개로 가는 거니까. 불화를 좀 치지 뭐. Mengikuti saran temannya yang mengatakan bahwa orang-orang kaya biasanya tidak terlalu memperhatikan dokumen seperti ijazah, Ki-wo pun memutuskan untuk menyiapkan berkas pendukung agar terlihat lebih meyakinkan. Ia kemudian meminta bantuan adiknya yang terbiasa bermain di warnet untuk membuat ijazah dan dokumen palsu sebagai formalitas semata. 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐. 죽을래? Mendengar bahwa putra mereka akan mengikuti wawancara kerja, si ayah dan si ibu pun merasa sangat senang dan bangga, di mana saat sesampainya Ki-wo di rumah keluarga kaya yang dimaksud,
Ia langsung disambut oleh asisten rumah tangga yang kita sebut saja si ART yang langsung mempersilahkannya masuk dan menunggu hingga sang nyonya datang menemuinya. Inilah sang nyonya pemilik rumah mewah tersebut. Sesuai yang dikatakan temannya, ia tidak terlalu mempermasalahkan ijazah yang dibawa Kiwo. Yang lebih ia perhatikan adalah kemampuan Kiwo dalam mengajar bahasa Inggris untuk putrinya yang masih duduk di bangku SMA. Karena ini adalah hari pertama Kiwo bekerja, sang nyonya ingin melihat langsung bagaimana cara ia mengajar. Kiwo pun memanfaatkan momen itu sebaik mungkin hingga pada suatu kesempatan ia tiba-tiba menggenggam tangan si anak atau yang kita sebut saja si putri untuk merasakan detak jantungnya sambil menyampaikan kata-kata motivasi yang ia temukan dari internet. 맥박도 완전 엉켰잖아. 실전 수능이고 이게 첫 문제였으면 넌 시작부터 완전 어떻게 치고 나가는 거, 장악하는 거. 실전은 기세야. Karena les dibayar per pertemuan, Kiwo langsung menerima upahnya yang jumlahnya cukup lumayan. Pada saat itulah, kita juga diperkenalkan dengan anak bungsu sang nyonya bernama Badung, bocah Badung. Seorang anak yang sangat aktif, gemar menggambar, namun juga terkenal sulit diatur. Dan sekali lagi, Kiwo benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan dengan sangat baik. Ia teringat pada adiknya dan melihat peluang untuk memberinya pekerjaan. Kepada sang nyonya, Kiwo mengaku mengenal seseorang yang sangat ahli dalam bidang seni sekaligus psikologi anak. Ia pun merekomendasikan orang tersebut agar dipekerjakan untuk membantu menangani Badung yang sulit diatur. 제 시크한 친구가 엄청 독특한 뭐 이쪽 업계에선 나름 신선한 케이스. Dan benar saja orang itu sebenarnya adalah sang adik. Faktanya alih-alih menguasai seni ataupun psikologi, kuliah aja kagak pernah. Namun berkat keahliannya berbicara dan informasi yang ia pelajari dari internet, Ki Jeong berhasil membuat sang nyonya percaya. Ia bahkan mampu berakting layaknya seorang profesional sejati. 박다송. 다송아. 또 뭐야? Baru setengah jam mengajar, sang adik sudah mampu membuat si bocil menjadi patuh dan bersikap sangat sopan. Di hadapan sang nyonya, ia mengaku menggunakan treatment khusus yang konon dipelajari saat kuliah di Oxford University. Padahal yang sebenarnya ia lakukan hanyalah hal-hal sederhana seperti bersikap seperti anak-anak, memahami apa yang diinginkan seorang bocah, bermain bersama mereka, bertindak layaknya seorang kakak, bahkan meminta Badung untuk berakting memberikan salam sopan persis seperti yang baru saja disaksikan oleh sang nyonya. 상자를 저와 함께 열어보시겠어요, 어머니? 열고 싶습니다, 선생님. 솔직히 말씀을 드리면 이게 단순한 과외 수업이 아니고 미술치료 개념이면 월화목금 주 4회 2시간씩 수업 필요. Beralih ke Kiwo yang sedang memberikan les kepada si putri. Di sana, putri terlihat cemburu ketika melihat Kiwo sebelumnya datang bersama seorang gadis yang sebenarnya adalah adiknya sendiri. Dari sikap itu, Kiwo mulai menyadari bahwa putri mulai menaruh hati kepadanya. Hal tersebut tentu menjadi keuntungan baginya karena bisa menjadi alasan kuat untuk mempertahankan posisinya sebagai guru les tetap di keluarga kaya tersebut. Tak lama kemudian, suami si nyonya pulang dari kerja. Kita sebut saja sebagai si Tuan. Melihat bahwa Ki Jeong harus pulang sendirian pada malam hari, si Tuan pun meminta sopir pribadinya untuk mengantarkannya. Dalam perjalanan, sang sopir dengan ramah menawarkan untuk mengantar Ki Jeong langsung sampai ke rumah. Namun tentu saja itu tidak mungkin terjadi karena mereka semua mengira bahwa Ki Jeong adalah sosok profesional sukses yang baru pulang kuliah dari luar negeri. Karena itu, Ki Jeong pun beralibi dengan meminta sopir untuk menurunkannya di stasiun kereta saja. 저는 오늘 업무도 다 끝난 해와역에서 상태고 내릴게요. Sama seperti sang kakak, Ki Jeong juga tak ingin melewatkan kesempatan. Diam-diam, ia melepaskan celana dalamnya dan menyelipkannya di bawah jok belakang mobil, berharap si Tuan menemukannya nanti. Tujuannya sederhana, membuat si Tuan mencurigai sang sopir dan memecatnya, sehingga posisi sopir pribadi itu bisa digantikan oleh ayah mereka. Dan benar saja, keesokan harinya ketika pulang kerja, si Tuan benar-benar terkejut menemukan celana dalam wanita terselip di bawah jok mobilnya. Ia tidak langsung menegur sang sopir, melainkan membawa celana dalam tersebut pulang untuk diperlihatkan kepada istrinya. 따라서 나는 그 여자의 상태가 매우 의심스럽다 이건데 근데 어떻게 입던 팬티를
까먹고 갈 수가 있지? Sama seperti si Tuan, si Nyonya juga sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Keduanya langsung berpikiran macam-macam tentang sopir pribadi mereka, mengira bahwa mobil mewah itu telah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya. Namun, karena mereka adalah keluarga terhormat yang sangat menjaga nama baik, Tuan dan Nyonya sepakat untuk memberhentikan sang sopir dengan alasan yang tidak berkaitan langsung dengan temuan tersebut. Tanpa mereka sadari, Ki Jeong diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Sebelum ia pulang, ia dengan halus memancing sang Nyonya untuk membicarakan alasan pemecatan sang sopir. Dari situlah, ia langsung melihat peluang, lalu merekomendasikan seorang sopir profesional yang telah bekerja selama 30 tahun, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. 근데 기사님은 원래 나이 드신 분들이 좀 더 낫지 않나? 치카쌤이 어릴 때부터 쭉 봐온 분이니까 이게 얼마나 마음이 놓이냐고 일단. Tak ada yang mustahil di dunia ini. Itulah ungkapan yang paling pas untuk keluarga Kim. Sang ayah yang kebetulan pernah bekerja sebagai sopir angkot segera dibawa oleh Ki-woo ke sebuah showroom mobil mewah untuk mempelajari hal-hal dasar yang perlu ia ketahui. Dengan begitu, ketika waktunya tiba, sang ayah tidak akan canggung saat menjalankan tugasnya. Hasilnya, si Tuan cukup puas dengan sopir yang direkomendasikan oleh Ki Jeong. Sama seperti kedua anaknya, si ayah pun ternyata sangat pandai berakting dan mampu membuat si Tuan merasa nyaman selama berada di dalam mobil tersebut. Karena itu, tanpa ragu lagi, ia langsung diterima sebagai sopir pribadi di dalam keluarga ini. 역시 코너링이 훌륭하시네요. 쉬워 보이도 이런 게 아주 밥 30년 가까이 먹다 보니까 저절로 그리 됐지요. Tidak berhenti sampai di situ, setelah berhasil menyingkirkan sopir pribadi keluarga kaya tersebut, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya, yakni menyingkirkan si ART agar posisinya bisa digantikan oleh ibu mereka. Namun masalahnya, si ART sudah bekerja di rumah itu sejak lama, bahkan jauh sebelum keluarga si Tuan menempati rumah tersebut. Dan ternyata dahulu ia merupakan asisten rumah tangga dari seorang arsitek yang merancang rumah tersebut. Namun sekali lagi, bagi keluarga Kim tampaknya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Berkat kedekatannya dengan putri, Ki-woo berhasil mendapatkan informasi penting tentang si ART yang ternyata memiliki alergi terhadap buah persik. Itulah alasan mengapa di rumah ini tidak pernah ada buah persik, meskipun putri sebenarnya sangat menyukainya. Dengan rencana yang telah mereka susun dengan matang, mereka mengerik serbuk halus dari kulit buah persik dan menaburkannya ke kepala si ART, dan inilah yang kemudian terjadi. Masuk ke tahap kedua, ketika si ART sedang mengantri di dokter karena alerginya, sang ayah berpura-pura foto selfie tepat saat si ART berada di belakangnya. Foto itu kemudian ia tunjukkan kepada sang Nyonya sambil mengatakan bahwa ia tak sengaja mendengar percakapan tentang si ART yang diduga menderita TBC, penyakit pernapasan yang menular. Ia juga menakut-nakuti sang Nyonya dengan menyebut bahwa Badung si bocah lebih mudah tertular penyakit tersebut. 현재 결핵 발생률 1위랍니다. OECD 국가. 결핵? 아이 설마. 병을 하나 그 활동성 결핵 판정을 받았던 본의 아니게 그 아주머니께서 Untuk memperkuat rencana mereka, Ki Jeong kembali menaburkan serbuk kulit buah persik ke tubuh si ART, tepat saat sang Nyonya baru pulang berbelanja bersama sang ayah. Sebagai pelengkap, sang ayah meneteskan saus tomat pada selembaran tisu yang ada di dalam tong sampah, sehingga tampak seperti bercak darah. Untuk mengurangi kecurigaan sang Nyonya, sang ayah berpura-pura meminta maaf karena telah menceritakan hal tersebut, seolah ia tidak bermaksud mengadu. Namun, sang Nyonya yang sudah sepenuhnya termakan umpan justru memakluminya. Bahkan kini ia mulai memikirkan alasan yang tepat untuk memecat si ART dari rumah itu. 근데 방법이에요. 이게 제일 좋더라고. 그게 자칫 오해를 하면 제가 그건 걱정 마세요. 그냥 오늘 이거 애들 아빠한테 꼭 비밀로 해주세요. 그럼 Keesokan harinya sepulang dari kantor, si Tuan curhat kepada si ayah soal istrinya yang baru saja memecat si ART. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh si ayah untuk menjalankan tahap terakhir dari rencana mereka. Ia memberi sebuah kartu nama perusahaan palsu yang seolah menyediakan jasa sopir pribadi, ART, dan pekerja rumah tangga lainnya agar si Tuan bisa mencari pengganti si ART ini.
그 뒷면에 상담사 번호가 있을 텐데. 근데 김 기사님은 어떻게 알게 된 거지, 이 업체를? Hasilnya sesuai yang diharapkan, satu persatu anggota keluarga Kim berhasil masuk bekerja di rumah itu tanpa sepengetahuan majikan mereka. Namun, suatu hari si bocil tanpa sengaja mencium aroma aneh pada tubuh si ayah. Aroma yang sama persis yang dulu tercium dari tubuh si ART. Untungnya hal itu hanya disadari oleh sang anak kecil, sehingga Tuan dan Nyonya tidak terlalu curiga. Meskipun begitu, keluarga Kim sadar bahwa mereka harus mulai memperhatikan sabun, parfum, dan bau tubuh masing-masing agar tidak menimbulkan kecurigaan. Seminggu berlalu, Tuan, Nyonya, dan anak-anak bersiap pergi berkemah selama beberapa hari. Rumah pun dititipkan kepada si ibu. Kesempatan emas itu membuat keluarga Kim akhirnya bisa menguasai seluruh rumah meskipun hanya sementara. 물 하나 줄까? 텔레파시 땡큐. Seperti berada di rumah sendiri, mereka menikmati semua fasilitas tanpa izin. Bahkan sampai ikut menenggak koleksi alkohol mahal milik si Tuan. Sampai akhirnya ketika si ibu sudah mabuk berat, ia tanpa sengaja melontarkan kata-kata yang menyinggung, menyamakan suaminya dengan kecoa yang tak berguna. Niatnya mungkin hanya bercanda, tetapi bagi si ayah ucapan itu menusuk harga dirinya, dan secara spontan ia pun menarik kerah baju si ibu. Dan 왜 그래요? tepat di tengah kekacauan itu terdengar suara bel pintu depan. Saat dicek, rupanya itu adalah si ART, mantan pembantu kemarin. Dengan wajah memelas, ia memohon agar diizinkan masuk sebentar untuk mengambil barang-barangnya yang katanya tertinggal. Agar si ART cepat pergi, si ibu pun membiarkannya masuk dan menuju ruang basement. Namun, karena si ayah khawatir si ART punya niat buruk untuk menyingkirkan posisi mereka di rumah tersebut, ia pun lalu menyuruh si ibu untuk secara diam-diam mengikutinya dari belakang. Di sanalah rahasia besar akhirnya terbongkar. Di balik lemari basement, ternyata ada sebuah bunker tersembunyi yang selama ini tidak pernah diketahui oleh siapapun. Dan betapa terkejutnya si ibu ketika mendapati seorang pria tinggal di dalamnya, yang ternyata adalah suami dari si ART ini. 다 뭐야? 압니다. 황당하신 거. 저라도 황당할 것 같아. Ternyata sudah lebih dari 4 tahun si ART menyembunyikan suaminya di bunker itu. Sang suami terlilit hutang dan diburu rentenir serta DC pinjol yang membuatnya harus bersembunyi jauh dari dunia luar. Setiap larut malam saat Tuan dan Nyonya sudah tertidur, si ART secara diam-diam turun untuk memberikan makanan. Itulah sebabnya keberadaannya tidak pernah terungkap sampai hari ini setelah ia dipecat. Di tengah ketegangan itu, si ayah dan kedua anaknya tergelincir dan jatuh ke tengah basement. Dan Ki Jeong tanpa sengaja memanggil bapak ke arah si ayah. Melihat hal itu, si ART langsung menyadari semuanya. Ia segera mengangkat ponselnya dan mulai merekam mereka semua, mengancam akan mengirimkan video itu kepada si Tuan dan si Nyonya. 찍은 거 이거 사모님 번호로 전송할까 하는데. Keluarga Kim pun tak bisa berbuat apa-apa ketika si ART dan suaminya naik ke lantai atas sambil menunggu Tuan dan Nyonya pulang sembari terus mengancam. Namun ketika keduanya lengah, keluarga Kim langsung bergerak dengan cepat dan berhasil merebut ponsel tersebut. Tepat di saat yang genting itu, ponsel si ART berdering. Ternyata panggilan itu dari si Nyonya yang sudah dalam perjalanan pulang setelah rencana berkemah mereka tiba-tiba dibatalkan. Si ibu diminta segera memasak mie untuk menyambut kepulangan keluarga majikan. Sementara anggota keluarga Kim lainnya harus segera membereskan semuanya, termasuk keberadaan si ART dan suaminya sebelum ada yang melihat mereka. Mereka pun bergerak secepat mungkin. Ki-woo dan Ki Jeong membereskan ruang keluarga yang berantakan, sementara si ayah menyeret si ART dan suaminya kembali ke bunker untuk diikat agar tidak ketahuan. Dan tepat saat Tuan dan Nyonya masuk ke dalam rumah, si ART yang hampir berhasil kabur ke pintu utama tiba-tiba ditendang oleh si ibu. Tubuhnya terhempas dan kepalanya membentur tembok, membuat suasana berubah semakin mencekam.
Disinilah si ayah menyadari sebuah fakta menarik tentang suami si ART, sebut saja Saipul. Ternyata selama 4 tahun terakhir, setiap malam ia rutin menyalakan lampu tangga saat Tuan pulang kerja. Selama ini mereka mengira lampu itu otomatis, padahal Saipul yang menyalakannya secara manual, mengikuti irama langkah kaki si Tuan yang ia dengar dari bawah. Tak hanya itu, ia juga selalu mengirimkan ucapan terima kasih dalam bentuk sandi Morse, kode yang mungkin dulu kita pelajari saat pramuka, sebagai ungkapan rasa syukur karena masih bisa hidup di bawah rumah Tuan dan si Nyonya. Setelah situasi kembali aman, si ayah pun keluar perlahan dari bunker, disusul Kiwo yang keluar tepat ketika Putri menuju dapur untuk makan. Namun keadaan kembali sulit ketika Badung ngotot ingin bermain kemah-kemahan di halaman belakang. Alhasil, si ayah dan Kiwo terpaksa ikut bersembunyi di bawah meja, bergabung dengan Ki Jeong yang sudah lebih dahulu berada di sana. 아 이놈의 자식 진짜. 지금 뭐 하는 거야 지금? Karena Badung tetap bersikeras ingin tidur di dalam tenda, Tuan dan Nyonya akhirnya ikut tidur di sofa sambil mengawasinya dari dalam rumah. Ini membuat mereka bertiga tidak bisa bergerak kemanapun dan hanya bisa menunggu sampai kedua majikan itu meninggalkan ruang keluarga. Di saat itulah dari bawah meja si ayah mendengar percakapan yang sangat menusuk hati. Tuan dan Nyonya membicarakan dirinya tentang bau tubuhnya yang dianggap kumuh dan menyengat seperti orang miskin yang melarat. Mereka mengaku tidak pernah menegurnya karena takut menyinggung perasaannya. Namun ucapan itu justru membuat si ayah semakin terluka dan merasa harga dirinya diinjak-injak. 나게 차 안에 퍼지는 냄새인데 당신도 알 텐데. Begitu Tuan dan Nyonya tertidur lelap, ayah dan kedua anaknya akhirnya keluar dari persembunyian dan meninggalkan rumah itu. Selama 1 jam, mereka berjalan kaki menuju kontrakan. Dan setibanya di sana, mereka benar-benar terkejut melihat rumah tempat tinggal mereka selama ini sudah terendam banjir akibat akhir-akhir ini sering hujan deras. Saat mencoba menyelamatkan barang-barang, Kiwo menemukan batu keberuntungannya mengambang di air. Entah apa jenis batu itu, ia tetap memutuskan untuk membawanya karena rumah mereka sudah tidak bisa ditinggali lagi. Mereka bertiga pun terpaksa tidur di pengungsian. Di sana, mereka terus memikirkan cara untuk membungkam si ART dan suaminya, yang sekarang sudah mengetahui semua penipuan yang mereka lakukan terhadap keluarga kaya itu. Namun setelah beberapa saat termenung, si ayah akhirnya memilih pasrah mengikuti alur yang sudah terlanjur terjadi. Keesokan paginya, Nyonya memutuskan mengadakan pesta dadakan untuk menghibur Badung sebagai ganti liburan yang dibatalkan. Ki Jeong pun diundang secara langsung. Begitu juga si Kiwo yang diajak hadir oleh Putri. Sementara itu, si ayah menemani Nyonya berbelanja ke mall. Dalam perjalanan pulang, Nyonya beberapa kali menutup hidung karena mencium bau badan si ayah, sesuatu yang kembali melukai perasaannya dan membuat rasa hormatnya terhadap keluarga ini semakin hilang. Siang harinya, ketika para tamu undangan sudah berdatangan, si Tuan meminta si ayah membantunya memberikan kejutan dengan berakting sebagai suku Indian. Si ayah yang sudah kehilangan rasa respeknya terhadap keluarga itu sempat menolak secara halus. Namun si Tuan dengan entengnya menyinggung soal gajinya, mengatakan bahwa tugas seperti ini sudah termasuk dalam pekerjaan seorang sopir, meskipun jelas-jelas bukan bagian dari tugas utamanya. 그냥 뭐 이게 일의 연장이라고 생각하시고 어차피 오늘 근무인 거죠 이게. Sementara pesta berlangsung, Kiwo tampak berada di kamar bersama si Putri. Di momen itulah pikirannya mulai dipenuhi kecemasan, keluarganya akan kehilangan pekerjaan mereka jika ART dan suaminya berhasil keluar dari bunker dan membongkar semuanya. Dengan nekat, ia mengambil keputusan sendiri. Ia mengeluarkan batu keberuntungannya dari dalam tas, lalu meminta izin kepada Putri untuk pergi sebentar ke belakang. Benar saja, niat Kiwo adalah menghabisi ART dan suaminya. Namun saat menuruni tangga, ia tidak sengaja menjatuhkan batu itu. Ketika ia hendak mengambilnya kembali, tiba-tiba Saipul muncul dan langsung menghantam kepalanya hingga ia tak sadarkan diri.
Dipenuhi amarah dan dendam karena kematian istrinya, Saipul lalu naik ke atas dengan membawa pisau dapur. Orang pertama yang dilihatnya adalah Ki Jeong, sehingga tanpa ragu, ia menyerang dan menikamnya, yang membuat Badung yang berada di belakangnya langsung pingsan saat itu juga. Melihat anaknya tumbang, si ibu berusaha menahan Saipul hingga pria itu terjatuh tepat di atas kunci mobil milik si tuan. Dalam kepanikan, si ibu berhasil menghabisi Saipul dengan tusukan besi sate. Namun yang terjadi berikutnya lebih memilukan lagi. Alih-alih menolong Ki Jeong yang mengalami pendarahan hebat, semua orang malah panik dan menghindar, termasuk tuan dan nyonya yang justru lebih mengutamakan Badung yang hanya pingsan saja. Saat si tuan hendak mengambil kunci di bawah tubuh Saipul itulah, ia spontan menutup hidung karena bau tubuh Saipul yang sudah lama hidup tanpa mandi. Momen itu menyentuh titik paling sensitif dalam hati si ayah, mengingatkan kembali pada penghinaan yang ia dengar semalam. Rasa sakit hati yang menumpuk akhirnya membuatnya kehilangan kendali. Ia pun menikam si tuan dan melarikan diri dari rumah tersebut. Beberapa waktu setelah insiden tragis itu, Kiwo akhirnya pulih dari koma meskipun mengalami gegar otak yang membuatnya sering tertawa dan tersenyum tanpa terkendali. Ia dan ibunya sempat mendekam di penjara selama beberapa bulan akibat penipuan dan pemalsuan. Setelah bebas, mereka langsung mengunjungi tempat penyimpanan Abu Ki Jeong yang ternyata sudah meninggal tepat pada hari kejadian. Kiwo dan si ibu kembali ke kontrakan mereka, sementara keberadaan si ayah tidak pernah diketahui rimbanya. Ketika musim dingin tiba, Kiwo iseng mendaki bukit untuk sekedar melihat rumah mewah itu dari kejauhan. Rumah tersebut kini sudah ditempati keluarga baru, namun yang paling mengejutkan, ia melihat lampu berkedip-kedip seperti kode Morse dan ternyata ya, itu adalah pesan dari si ayah. Ternyata si ayah masih hidup dan bersembunyi di dalam bunker. Pada hari insiden itu, ia tidak benar-benar kabur keluar rumah, melainkan turun ke bunker melalui pintu garasi yang masih terbuka. Selama beberapa hari selama tempat itu menjadi lokasi kejadian perkara, ia terpaksa harus menahan lapar. Namun setelah rumah dijual dengan cepat oleh agen properti, penghuni baru yang tidak tahu apa-apa akhirnya memberikan kesempatan kepada si ayah untuk keluar diam-diam setiap malam untuk mencuri sedikit makanan dari kulkas. Di sana, ia menemukan kertas panduan sandi Morse milik Saipul dan mulai menyusun pesan, berharap suatu hari Kiwo dapat memperhatikan kedipan lampu itu. Mengetahui bahwa sang ayah masih hidup, Kiwo pun mulai bermimpi. Ia ingin bekerja keras, mengumpulkan uang sebanyak mungkin, hingga suatu hari mampu membeli rumah itu dan membebaskan ayahnya dari bunker tersebut. Dan tamat.